Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarokal walidan wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidan wal aqrabun. Mimma qalla au kathur nasibam mafrudo. Bagi laki-laki ada bagian warisan dari harta yang ditinggalkan oleh ibu bapak, dan begitu pula oleh kerabat, oleh saudara, dari saudara. Begitu pula perempuan ada bagian warisan dari harta yang ditinggalkan oleh ibu dan bapak, juga harta yang ditinggalkan oleh saudara. Dari harta yang ditinggalkan, baik itu hartanya itu sedikit atau banyak, nasibam mafrudo, ada bagian yang telah ditentukan. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang harta warisan. Sebab di mana banyak orang atau keluarga tidak membagikan harta peninggalan orang yang meninggal menurut ajaran Islam. Maka itu orang yang menguasai harta tersebut berdosa. Sebab ada harta yang bagian yang bukan dirinya kemudian dinikmati oleh dirinya. Oleh karena itu kita harus selalu mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasul-Nya. Ya, diantaranya ada yang ke-1, ada hak anak, ya. Kan anak itu ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan. Hak laki-laki ya berbeda dengan hak perempuan, di mana anak laki-laki haknya itu 2 kali perempuan. Ya, kemudian apabila anak itu yang menjadi ahli waris itu hanya seorang dan jenis kelaminnya perempuan, maka anak perempuan itu bagiannya itu adalah setengah dari harta yang ditinggalkan, baik yang ditinggalkan oleh ayah atau yang ditinggalkan oleh ibu. Kalaulah anak perempuan itu yang menjadi ahli waris itu ada 2 orang atau lebih, maka harta haknya itu 2/3 dari keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh ayah, yang ditinggalkan oleh ibu. Jadi ada sisanya untuk yang lain, untuk ahli waris yang lain. Ya beda lagi kalau
yang berhak menerima warisan itu atau ahli waris itu hanya laki-laki saja, walaupun seorang anak laki-laki. Maka anak laki-laki itu mewarisi seluruh harta yang ditinggalkan baik oleh ayah atau yang meninggal itu adalah ibu. Maka laki-laki itu menguasai atau berhak seluruh harta, karena anak laki-laki itulah yang disebut asobah. Kemudian bagian yang kedua tentang hak ibu dan hak bapak. Ya, apabila anak yang meninggal, ya, ketika anak yang meninggal dunia, kemudian ayah dan ibu masih ada, maka ibu dan ayah itu masing-masing mendapatkan harta peninggalan dari anak, ya, yang besarnya sama. Ayah 1/6, ya, ibu juga 1/6. Apabila memang anak yang meninggal itu punya anak, jadi berserikat, ayah dan ibu berserikat dengan anak, ya. Jadi walaupun ada anak, tetap saja ayah dan ibu mendapatkan warisan. Kemudian kalau bapak dan ibu yang menjadi ahli waris, sedangkan anak yang meninggal itu tidak mempunyai anak, maka ayah dan ibu warisannya berbeda. Ya, ibu mendapatkan 1/3, maka sisanya untuk ayah. Ya, otomatis sisanya itu 2/3. Nah, di sini ayah menjadi asobah. Selanjutnya yang ketiga, saya akan jelaskan tentang hak suami, ya, apabila suami menjadi ahli waris ketika istri meninggal. Suami itu akan mendapatkan waris atau hak mendapatkan waris dari. Ya, selanjutnya saya akan jelaskan tentang hak suami, ya. Suami itu menjadi ahli waris apabila istrinya meninggal. Suami hak warisnya itu adalah setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri. Apabila istri itu tidak punya anak. Tetapi apabila istri itu punya anak, ya, baik anak dari suami yang sekarang akan menjadi ahli waris, ataupun ada anak yang dari bapaknya yang dulu. Nah, maka suami itu mendapatkan warisannya 1/4 dari keseluruhan istri, dari keseluruhan harta istri. Kemudian sebaliknya, ya, istri juga menjadi ahli waris apabila suami meninggal. Hak istri mendapatkan harta warisan dari harta yang ditinggalkan oleh suami itu 1/4 apabila suami itu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau suami itu punya anak, baik dari istri yang akan menerima waris ataupun anak dari perempuan yang lain, maka istri itu
haknya mendapatkan warisan 1/8, ya, yang populer suka disebut semun. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ahli waris saudara dari harta yang ditinggalkan oleh saudaranya. Ya, kalau saudaranya seibu saja, ya tidak seayah seibu, maka saudara itu waris mewarisi yang jumlahnya 1/6. Ya, jadi kalau ada saudara yang saudara itu seibu saja, maka saudara itu mendapatkan warisannya itu 1/6 dari saudara yang meninggal. Apabila ya saudara itu tidak punya ayah, tidak punya anak. Karena kan kalau saudara itu punya ayah, saudara itu punya anak, ya otomatis bisa kemungkinan tidak ada haknya. Karena yang berhak atas harta warisan dari anak itu adalah ayah sebagai asobah dan juga anak laki-laki sebagai asobah. Ya, kemudian saudara itu bisa mendapatkan 1/3 ya apabila saudara yang akan menerima warisan dari saudara yang meninggal itu ada 2 orang atau lebih. Nah, kalau ada saudaranya 2 orang atau lebih akan menerima harta warisan dari saudara yang meninggal, maka haknya itu 1/3 berserikat ya bersama-sama, yaitu saudara yang seibu ya, karena memang kalau saudara yang meninggal tidak punya ayah dan tidak punya anak, ya itulah istilahnya yang suka disebut kalalah ya. Itu sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Nisa ayat 12 ya. Itu tentang saudara seibu yang tidak punya ayah, tidak punya anak. Kemudian kalau saudara seibu sebapak ya, atau saudara seayah saja, maka saudara yang akan menerima warisan dari saudara yang meninggal itu haknya itu setengah dari harta yang ditinggalkan oleh saudara yang meninggal. Dan apabila saudara yang akan menerima warisan itu lebih dari seorang, ya misalkan 2, 3, dan seterusnya, maka haknya itu 2/3 dari harta saudara yang ditinggalkan oleh saudara yang meninggal dunia itu. Kemudian ya kalau saudara laki-laki ya, kalau saudara laki-laki itu akan menerima warisan dari saudara yang meninggal, baik saudara yang meninggalnya itu laki-laki atau saudara yang meninggalnya itu perempuan, maka saudara laki-laki ya, baik seorang ataupun beberapa orang itu menjadi asobah. Jadi harta yang ditinggalkan oleh saudara itu semuanya menjadi hak ya diwarisi oleh saudara laki-laki ya. Karena saudara laki-laki itu menjadi asobah. Dan itulah yang diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 176.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ya kita di keluarga kita, di rumah tangga kita, atau di masyarakat umat Islam itu bisa melaksanakan aturan Allah ya, supaya tidak memakan barang yang termasuk diharamkan. Jadi janganlah memakan harta dengan cara yang batil. Nah, itu termasuk juga yang batil itu adalah mengambil harta bagian yang sungguhnya bagian ahli waris yang lain. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.